was built to last with the webs that I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ini sepertinya memang cukup menarik ya, karena BBB mengkomparasikan sebuah komparasi yang sebenarnya agak jadul dikit. Karena kita tahu bahwa di depan kita sekarang ini kan yang sebelah kiri ini adalah generasi yang sebelum yang 150 cc sebelumnya. Yang jelas sebenarnya ada lagi yang lebih baru pada ini. Tapi nggak apa-apa, Cak. Karena lainnya YouTuber lainnya sudah mengkomparasikan yang sebelumnya atau yang karena 150 cc. Sekarang BBB ingin mengkomparasikan yang sebelumnya. Sebagai gambaran aja bagaimana revolusi Honda pada generasi Vario 150 yang kini makin merangkak, makin naik desainnya, naik sosoknya, muskulernya, dimensinya, ya kan? Dan banyak yang mengatakan bahwa generasi ini adalah generasi yang paling cakep menurut informasi atau menurut opini teman-teman semuanya. Karena ini lampunya, lihat aja nih. Ya, justru ini yang teman-teman pernah bilang lampu ini adalah lampu yang dicontek oleh Aerox yang itu. Benarkah demikian? Ya, Yupi serahkan sampean semuanya. Karena opini itu kan macam-macam, Cak. Biasalah, namanya juga netizen ya kan. Jadi teman-teman fansboy itu biasa, berkomentarnya itu biasa lah. Kita tetap hargain. Tapi yang jelas ini komparasi lucu-lucuan bagaimana kita mengkomparasikan generasi ini dikatakan cakep ya, lampunya ini cakep dan diganti oleh generasi yang 150 cc sekarang baru kemudian itu ya. Nah, ini adalah komparasi yang iseng-iseng pastinya, Cak. Dan kita akan lihat bagaimana revolusi Honda yang dilakukan pada generasi Vario yang ternyata secara looks memang time by time ternyata sosoknya jadi, lihat nih, batok daripada stangnya tuh makin mengecil dia. Jadi feel-nya tuh racing underbootnya terasa banget. Saya perhatikan bagaimana stang covernya ya. Jadi cover stangnya itu makin lama memang makin mengecil. Saya perhatikan dari yang 150 cc ini bagaimana Honda mencoba untuk memberikan sensasi berbeda, Cak. Sementara yang sebelumnya, yang generasi 2 kali sebelumnya ya, ini sekali sebelumnya ya. Pokoknya gimana nyebutnya ya, Cak. Pokoknya inilah generasi yang 2 ke belakang. Itu aja ya. Kedua ke belakang 150 cc ini batok daripada stangnya itu memang lebih lancip. Modelnya lancip-lancip gitu. Tapi kalau kita perhatikan memang dia agak gede modelnya. Nah, sementara itu untuk bagian tebengnya, kita agak jauh aja lihatnya. Untuk bagian tebeng, Cak. Bagian tebeng ini kalau kita perhatikan, saya perhatikan di sini. Ini adalah slim banget. Dan banyak mengatakan desainnya paling ganteng untuk yang Vario ini ya, desainnya yang paling disukai katanya karena demikian. Sementara generasi yang sekarang ini memang very muscular, very padat, bosan very padat. Pokoknya kelihatan padat dan juga berisi dan feel-nya memang garang banget. Ya, kalau ini juga garang, tapi memang Honda tuh seperti memberikan sebuah desain yang melompat disesuaikan dengan zamannya. Ini opini pribadi ya. Lihat aja nih mukanya yang bertumpuk-tumpuk ya, banyak layer sementara yang dulu nah seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan memang jauh lebih slim, Cak. Lebih apa ya? Lebih langsing aja. Kalau yang untuk Vario 60 sekarang itu lebih melar kiri kanan. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Jadi ini adalah the best design katanya. Oke, the best design kita jejarin dengan yang paling baru. Ini kan menarik. Sementara kita perhatikan dari agak ke bawah. Nah, saya lihat bagaimana muskulernya ya. Jadi dari bagian sini, Cak, yang kelihatan banget tuh sininya nih. Jadi paling suka nih bagian lehernya ini ya. Kelihatan padat karena ditutupin oleh Honda dan feelnya itu padat. Opini pribadi demikian. Kalau ini lebih biasa ya karena memang ya ada lehernya gitu, Cak. Kalau ini lehernya ditutupin, kemudian gitu. Nah, sementara bagian lampunya juga demikian. Kalau dari samping sini, dari depan lurus gitu modelnya sangat khas ya. Banyak yang mengatakan Vario ini yang model ini dicontek oleh Yamaha pada Aerox terbarunya. Tapi ya memang sedikit beda sih untuk BB sih. Nah, sementara untuk lampu yang baru ini totally memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Jadi bertumpuk dan feel-nya tuh kayak mewah banget. Itu opini pribadi. Nah, untuk kaki-kaki yang jelas memang
lebih gede pastinya ya kaki-kakinya. Kita coba geser sebelah kanan dikit. Nah ini kalau kita lihat dari samping kanan Cah. Dari samping kanan ini saya perhatikan bagaimana pendekatan masing-masing motor, di mana ternyata Honda juga berbeda. Kalau kita lihat untuk lampu yang generasi sebelumnya ini, kalau dari samping dia lebih mendongak gitu ya modelnya. Sementara kalau yang ini dia itu lebih lebih tipis saja, lebih sipit. Dan kalau kita lihat memang beda sih karena ada dua layernya tadi ya. Kalau ini tetap cakep ini karakternya tuh cakep banget di BP. Tapi kalau kita lihat secara feel untuk nih dari samping, nah karena dari fendernya aja beda nih. Fendernya ini udah penuh gitu ya. Kalau yang lama kan cungkring dia, jadi rongga antara fender sama bannya itu jauh banget. Kalau ini totally nggak ada, jadi benar-benar nempel abis, kelihatan jadi lebih padat gitu Cak. Nah kalau untuk suspensi sama ya, sepertinya suspensi sama, tapi suspensinya ini kalau kita lihat gara-gara ada fendernya sih ini yang bikin jadi kelihatan penuh gitu ya pinternya. Dan juga pada bagian case wheelnya juga beda, case wheelnya itu Y mencong, ini Y lurus gitu ya. Nah kalau kita lihat dari samping banget seperti ini. Nah gila ya, kan bagaimana pendekatan lihat kayak gini, set tuh ya, film sampean ganteng mana, sama komen aja. Nah kalau dari samping sekali lagi, desain dari Vario ini memang nggak terlalu banyak berbeda. Nah tapi padatnya yang berbeda, terutama di bagian sini Cak, bagian sini nih. Nah ini bagian sini nih. Bagian sini ini kelihatannya compact dan langsing, tapi untuk yang New Vario 90 itu tebel ya, jadi banyak tumpuk-tumpukan dan memberikan feel padat ya kan. Sementara di bagian decknya memang lebih lebar karena ini slim banget yang ini ya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi yang sini itu lebih lebar. Nah ini kan dua generasi sebelumnya. Dan entah kenapa ya Cak ya, kalau kita lihat dari sini tuh, nah kita nongkrong di atas motor ini termasuk ini ya jaraknya tuh, termasuk jauh sih BB ini. Dan kondisi duduk yang santai gitu ya. Sorry Cak, dengkulnya ketok Kang Mas. Sementara kayak yang dulu, nah ini lebih mepet, ini feelnya tuh lebih mepet. Nah ini mentok nih, makanya Honda merevisi bagian ini, bagian raknya ini sangat beda dibandingkan dengan yang generasi yang baru. Lihat nih, kita duduk normal seperti ini ya kan. Jadi gitu. Kalau untuk bagian area sini, jujur ya WB lebih suka yang lama sih, kelihatannya lebih mewah aja sih, analog begitu. Karena build quality-nya juga dari sini kelihatan cakep gitu ya. Kalau ini kan ya karena dia digital, jadi polosan aja, kalau dinyalakan baru kelihatan ininya tuh. Tapi selera sih Cak. Nah dari belakang seperti ini, lihat nih. Dari belakang untuk tuh ya kan, kelihatan banget kan bagaimana perbedaan dari dimensinya. Untuk yang Vario 60 ini totally lebih lebar kiri kanan, sementara untuk yang dua generasi sebelum Vario ini kegedean kepala nih ya, karena memang TB-nya kecil. Oke, nah dari belakang, nah ini yang menarik. Dari belakang ini memang gila. Ini dari sini aja kelihatan nih Cak. Di belakang lurus begini, Vario 60 tuh yang baru kelihatannya tuh lebih robotik ya rasanya ya. Sementara kalau yang sebelumnya itu lebih slim dan ciri khas daripada Vario banget lah ya. Ini adalah generasi yang disukai karena sekali lagi ini generasi yang terakhir di mana Vario mengaplikasi lampu sen terintegrasi dengan reflektor. Kalau ini yang setelahnya kan sudah terpisah kayak gini. Ya pro kontra sih, banyak mengatakan senang yang ini karena kelihatan lebih muskuler gitu ya. Sementara kalau yang sebelumnya kan kelihatan lebih slim, selera ya, jadi gitu. Nah kalau knalpotnya juga kucingnya melu-melus, ceng, waduh ganggu terane. Nah kalau yang knalpot juga kita rasakan ada perbedaan di mana knalpot yang generasi 160 itu lebih nungging Cah, jadi kayak gitu. Sementara yang generasi sebelumnya itu lebih rata lah. Termasuk juga di bagian kaki-kakinya. Kalau ini kan sudah ABS double disc brake, sementara yang sebelumnya kan ya
Kelihatan banget cungkringnya sih setelah lihat itu. Untuk Vario 150 ini, sorry 150 ini kan sama ya untuk kaki-kakinya ya. Dibandingkan dengan generasi pas yang ini sebelumnya pas ya. Jadi nggak ada perbedaan, dan baru yang 150 ini Honda melakukan revisi untuk kaki-kakinya ya. Ini mendungnya luar biasa nih Cak. Nah kita lihat dari samping sebelah kanan, sebelah kiri seperti ini. Memang perombakan yang keren sih menurut BBB. Tuh lihat, Zaman bisa ngerasain kan bagaimana muskulernya. Waduh. Nah kayak gitu sosoknya. Nah sekarang kita coba nyalakan ya Cak, buat memberikan gambaran dari sini dulu. Tuh, slim musuh padet. Nah. Mesinnya lebih halus yang ini ya, karena mungkin karena cc-nya lebih kecil dan dia 4 katup ya. Nah dari sini kalian perhatikan nih. Nah stop lamp dari Vario yang terbaru ini, dia nyalanya tuh sampai samping kiri kanan. Reflektornya jadi sampai ditarik ke sini, dan dia full red. Sementara yang berisi lawas ini memang kelihatannya dia masih bulan biasa, jadi nggak terlalu terang ya, kelihatan banget coba gitu. Kita lihat dari depan seperti ini. Wah, jadi khas Vario banget nih. Nah, punya ciri masing-masing. Gila. Jauh Kang Mas memang sih, gila. Ini kita tuh kurang kerjaan bener sih ya. 2 generasi sebelumnya, 1 generasi sebelumnya deh. 2 generasi ya kita sebutnya ya. Dijajarin sama yang generasi terbaru. Lihat nih mukanya ya. Yang angker, sementara ini cakep sih, cuman memang jadi kelihatan kalah aja sih, jauh gitu ya. Dari belakang kita lihat, dari belakang banget. Dari belakang banget. Kalau nyala seperti ini. Nah, itu kan? Kelihatan kan? Kelihatan nggak sampean? Perbedaan premium-premium juga terasa ya. Jelas ini adalah revisi yang memang jos gandos, kalau enggak ya kita nggak mungkin lah ya tergir-gir ya kan. Bosone Kang Mas terngir-ngir. Kita coba lampu sen kita nyalain. Sorry, jadi kayak nggak fokus nih. Lampu sen kita nyalain. Sementara yang ini kita yang di sini. Oke, nih. Nah, lampu sen sama-sama di sebelah kanan. Yes. Jangan sampai harus tahu Cak ya. Untuk desain ini kita ngeliat itu karena tuh lihat reflektornya itu ada kayak semacam apa ya, pemanis-pemanis jadi kelihatan keren. Dan kalau kita lihat dari samping sebelah kiri, nah kayak gitu. Nah, oke. Nah ini kalau kita lihat dari sampingan, nah kayak gitu, lihat kan? Nah, sama perhatikan saja bahwa memang terjadi perbedaan di bagian knalpotnya, lebih nungging ya untuk yang baru Cak. Lihat nih, lebih nungging ya. Sementara yang lama itu lebih datar. Nah, kayak gitu. Nah, depannya gitu lihat. Lihat dari samping sebelah kanan. Yes. Nih, kelihatan kan? Tuh. Dua generasi sebelumnya dibandingkan dengan generasi yang baru. Oke, jadi sudah dapat gambarkan sini Cak, yang paling beda nih Cak nih. Di sininya nih, sini. Wow, itu lihat tuh sini tuh. Kan putri. Ya ini sih nggak apa-apa ya, karena kan teman-teman sudah banyak yang komparasi yang generasi setelah ini ya. Ini berbeda, biar berbeda aja pas ada Cak, daripada nggak kita komparasikan kan lucu-lucuan aja. Oke. Yang jelas Cak, memang semakin hari 150cc atau Vario 150 semakin membengkak dari cc-nya, dari publikasinya, termasuk dimensi dan juga desainnya. Jadi apapun itu Kang Mas, semuanya memang selalu ada improvisasi, dan kita harus akui bahwa Honda berhasil membuat sosok dari Vario ini semakin macho ya, semakin laki, walaupun secara fungsi tetap dipertahankan. Jadi Dekrata itu tetap menjadi core daripada pengembangan Vario, tidak goyah. Karena Honda mengatakan bahwa dari survei kebanyakan dari sampai semuanya tetap menyukai Dekrata, dan ini terbukti karena penjualan per bulan bisa tembus 37.000. Ini luar biasa. Makanya target per tahunnya untuk yang Vario 150 ini adalah
450.000 unit per tahun, gendeng ora ya. Jadi itu aja Cak, sekilas lucu-lucuan bos-teman semuanya, komparasi antara Vario 50 yang dua generasi di belakangnya dengan generasi terbaru Vario 64 katup. Semoga berguna bos-teman semuanya, dan seperti biasa Cak, bos-teman suka video cuman like, share dan subscribe. Jadi lali kang bos-teman sholat 5 waktu. Kalau nanti malam penting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.